Eren adalah orang yang tidak takut akan masalah. Sekarang dia sudah mengambil tindakan, dia harus menghadapi semuanya. Eren tidak ingin terlalu banyak menghabiskan tenaga dalam menyelesaikan masalah ini. Adapun keluarga bela diri keluarga Sambo, di mata orang biasa, itu mungkin peringkat tinggi, keberadaan yang tak terkalahkan, tetapi di matanya, itu bukan apa-apa, itu bisa dihancurkan hanya dengan mengangkat tangannya. Master Auron di antara para ahli bela diri, tingkatan mereka setara dengan cakra level 4. Namun, kualitas cakra murni yang dilatih oleh Master jauh lebih rendah daripada cakra murni immortal. Terlebih lagi, Eren adalah orang yang sudah bereinkarnasi selama 100 kali, dia sudah menguasai berbagai jurus dan teknik bela diri, bahkan jika dia sekarang melawan Master tingkat Grandmaster, dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Karena itu, dia tidak peduli sedikit pun dengan apa yang disebut keluarga bela diri Sambo. Di bawah kendalinya, Braddock mulai memanggil Boromir, Boharto dan Broto, meminta mereka untuk segera kembali ke kediaman utama. Perusahaan Grisha hampir bangkrut, tetapi itu semua adalah perbuatan dari keluarga Seno. Adapun Broto, meskipun tidak perlu dikhawatirkan, Eren juga berniat untuk mengurusnya sekaligus, agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Karena perintah dari Braddock, Boharto dan yang lainnya tentu tidak berani diam saja. Dalam waktu setengah jam, semuanya sudah datang. Boharto, yang tiba lebih dulu, menatap Braddock yang matanya sudah tertutup. Dia melihat Eren dan dua orang lainnya, lalu ada kecurigaan terlintas di mata mereka. Eren, Geisha, kalian juga ada di sini. Broto yang terakhir tiba, dia cukup terkejut ketika melihat Eren dan dua orang lainnya. Langsung berkata dengan bangga, haha, jadi begitu, kalian berdua pasti datang untuk meminta maaf. Nak, ingat apa yang aku katakan padamu waktu itu kan? Kalau sudah tahu akan akibatnya, jangan cari gara-gara. Boromir juga berkata dengan sinis. Oke, pada saat ini, Eren tiba-tiba bertepuk tangan, semua orang sudah datang, mari selesaikan masalahnya. Masalah? Masalah apa? Boharto, Boromir, Broto semuanya bingung. Eren, ini adalah keluarga Seno, bahkan sekarang kamu masih berani pura-pura jagoan, kamu benar-benar sudah bosan hidup. Teriak Broto lantang. Penjaga. Pada saat ini, Braddock tiba-tiba membuka matanya dan menatap Broto dengan serius, jatuhkan Broto ke bawah dan patahkan kedua kakinya. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga orang ini sepenuhnya terkejut. Boharto langsung bertanya, ayah, apa maksudmu? Kenapa? Binatang kecil ini hanya tahu cara membuat masalah, apa gunanya punya sepasang kaki, mending dipatahkan saja. Braddock kesal. Pada saat ini, dua pria kuat segera masuk, salah satu dari mereka menarik Broto, memaksanya keluar aula. Broto berjuang sekuat tenaga, Boharto dan Boromir juga terus memohon belas kasihan. Sangat disayangkan bahwa Braddock sudah bertekad untuk melakukan ini, badi dia sepenuhnya mengabaikannya. Situasi ini jelas membuat kedua bersaudara itu memiliki firasat buruk dan merasa ada yang salah. Krek, krek, terdengar jeritan kesakitan, kedua kaki Broto dipatahkan oleh dua orang kuat tadi. Bawa dan kurung mereka. Braddock berkata tanpa ampun, kemudian matanya tertuju pada Boharto dan Boromir, kalian berdua segera perintahkan untuk menghentikan semua tindakan pada perusahaan Gougen dan PT Gotek. Ayah, ini semua, apa yang kamu lakukan? Keduanya menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Mengetahui bahwa waktu panen sudah hampir tiba, meskipun untung besarnya akan diambil oleh orang-orang keluarga Sambo, tapi asetnya setidaknya bisa memungkinkan keluarga Seno untuk mendapatkan lebih dari 4 triliun. Sekarang mereka harus menghentikan apa yang sudah mereka mulai, bagaimana mungkin mereka rela? Kalian tidak dengar perintahku, segera lakukan. Nada bicara Braddock menjadi sangat tinggi. Ayah, maaf. Aku tidak bisa menyetujui ini. Boharto tiba-tiba membuat keputusan dan menggelengkan kepalanya. Ayah, aku juga tidak setuju. Kamu sudah tua, nikmati saja masa pensiunmu dan serahkan urusan perusahaan padaku dan kakak. Boromir sedikit ragu dan setuju. Mendengar ini,
Tidak ada kemarahan di mata Braddock, hanya ada kesedihan. Kalian ini. Segera, dia menatap Eren dan memohon belas kasihan, Tuan Brown. Meskipun kedua bocah bodoh bersalah, mereka tidak seharusnya dihukum mati. Bisakah kamu menyelamatkan nyawa mereka? Sudah kuberi kesempatan, tapi sayangnya mereka tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Eren terkekeh dan menggelengkan kepalanya, lalu meregangkan jarinya dan mengeluarkan 2 garis cakra. Kekuatan cakra ini sekuat aliran listrik, seketika langsung mengarah ke tengah alis Boharto dan Boromir. Ergem. Keduanya mengeluarkan erangan kesakitan, ada rasa kesakitan terlihat dari mata mereka, tapi di saat berikutnya, tubuh mereka jatuh ke tanah dengan kets, mereka kehilangan nyawanya begitu saja. Melihat adegan ini, Braddock langsung terkulai lemas di kursi setelah pergi dari keluarga Seno. Eren meminta Bamsud untuk mengantar Geisa kembali ke rumah kediaman keluarga Amida, sedangkan Eren langsung pergi ke klub di pusat kota. Yakob Sambo, bocah dari keluarga Sambo, sekarang berada di klub tersebut. 20 menit kemudian, Eren muncul di luar klub bernama Haiti, dia langsung masuk. Petugas keamanan klub buru-buru datang untuk menghentikannya, tetapi hanya dengan tatapan mata Eren, 2 petugas keamanan dengan cepat minggir dan membiarkannya masuk. Klub Haiti terlihat biasa saja dari luar, tetapi di dalamnya didekorasi dengan sangat mewah. Ada 3 lantai di klub ini, sekarang Yakob berada di dalam ruangan di lantai 3. Naik lift untuk sampai ke ruangan di lantai 3, lalu segera membuka pintu dan masuk. Saat ini, Yakob sedang bersama wanita di kedua sisinya, dia bersenang-senang. Meskipun dia adalah anak dari keluarga Sambo, namun manajemen keluarga cukup ketat, yang membuatnya tidak berani untuk bersikap seenaknya, tetapi semuanya berbeda ketika dia berada Izuna, dia berkuasa di sini. Siapa kamu dan siapa yang membiarkanmu masuk? Yakob memelototi Eren, tatapannya tajam, nada bicaranya bahkan sangat arogan. Tiba-tiba, Eren maju 1 langkah, langsung mendekati sisi Yakob dari jarak 5 atau 6 meter, melakukan tendangan keras. Bang! Gelombang kekuatan yang kuat dikeluarkan, langsung membuat organ dalam Yakob terluka parah. Yakob seketika terkulai lemas di sofa, darah mengalir dari sudut mulutnya, dia terkejut dan marah, tapi pada saat yang sama dia mengerti bahwa pemuda di depannya setidaknya berada pada tahap awal cakra murni. Kalau tidak, tentu tidak mungkin untuk bisa menghajarnya dalam sekejap. Kembalilah ke tempat asalmu, omong-omong, sampaikan pesanku pada keluarga Sambo, jika orang-orang keluarga Sambo berani datang ke Izuna, akan langsung kubunuh tanpa ampun. Setelah meninggalkan kalimat seperti itu, Eren langsung pergi. Di siang hari, Eren yang sudah pulang sekolah mendapat telepon dari Gougen yang sudah dibebaskan polisi. Pada saat yang sama para kontraktor yang kabur membawa uang itu juga sudah kembali ke Izuna untuk menyerahkan diri. Pihak bank pun menghubunginya kembali dan mengatakan bahwa pinjaman tersebut tidak perlu buru-buru diselesaikan. Setelah berkonsultasi dengan Eren, Gougen berniat untuk berinvestasi di perusahaan ayahnya. Investasi 40 miliar, tetapi hanya terima 10% dari saham. Untuk hal ini, Eren tidak menolak, untuk masalah uang, dia tidak terlalu mempedulikannya. Beberapa hari berlalu. Izuna tampak relatif tenang, tapi yang membuat Eren kesal adalah Geisa itu semakin dekat dengannya. Sebelumnya, dia masih ragu-ragu dan memiliki rasa malu, tetapi sekarang gadis kecil itu jadi lebih berani. Di malam gelap, Eren duduk bersila di atas tempat tidur kamarnya. Cakra di tubuhnya meluap, dia sudah mencapai cakra level 5. Boom! Sebuah suara kecil terdengar. Eren merasakan bahwa lapisan belenggu tertentu dalam tubuhnya sudah rusak, saluran cakra mengalami perubahan. 1 minggu kemudian, cakra kembali ke titik vitalnya, tetapi banyak perubahan telah terjadi, tubuhnya terasa semakin berenergi. Cakra level 5, selesai. Ada senyum terlihat di wajah Eren, tetapi kemudian dia mengerutkan keningnya, tidak banyak sumber daya untuk berlatih lagi dari cincin miliknya, paling-paling, itu hanya dapat membantunya untuk berlatih ke cakra level 5,
jika dia ingin terus melakukan peningkatan, dia harus mencari harta karun lainnya. Eren menghitung bahwa itu akan memakan waktu setengah bulan untuk menerobos ke cakra level 6. Setelah setengah bulan, sekolah akan ada liburan bulanan. Itu adalah waktu yang tepat untuk mencari harta karun lain untuk mendapatkan sumber daya pelatihan. Hari berikutnya, Eren datang ke sekolah seperti biasa. Pada saat ini, Gougen baru saja berangkat ke perusahaan dengan mobil, tetapi tepat setelah rombongannya meninggalkan area perumahan, dia melihat bahwa ada dua orang lagi di depannya. Keduanya memakai setelan rapi, satu hitam dan satu putih. Mereka membawa aura kuat yang mendominasi. Ekspresi Gougen tiba-tiba berubah. Dia sedikit ragu-ragu, tetapi tetap keluar dari mobil, membungkuk kepada pria paruh baya berjas putih, merasa tidak nyaman. Hormat pada Tuan Sambo, aku tidak tahu apa maksud kedatanganmu. Gougen, kamu anjing yang sangat berani. Beraninya kamu bekerja sama dengan orang lain dan menyerang salah satu murid dari keluarga Sambo milikku. Mata pria paruh baya itu tajam dan dia bertanya dengan kasar. Suara itu mengguncang telinga Gougen, jantungnya bahkan berdebar cepat. Gougen dengan cepat menjelaskan, Tuan Sambo, ini adalah kesalahpahaman, sebenarnya. Entah salah paham atau bukan, aku tidak peduli. Yeri, jatuhkan dia. Pria paruh baya itu memberi perintah. Segera, pemuda berjas hitam itu melesat pergi. Bahaya. Pengawal Gougen terkejut dan langsung terhempas. Bang, bang, bang. Diikuti oleh suara keras, semua pengawal Gougen jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Mereka tidak bisa bangkit berdiri lagi. PT Gotek. Perusahaan telah melewati saat yang paling kritis. Pada saat yang sama, karena investasi Gougen, perusahaan memiliki dana yang cukup, sekarang sudah cukup bebas. Tuan, kamu tidak boleh masuk. Suara sekretaris datang dari luar kantor. Boom. Pintu kantor manajer umum ditendang dengan keras, kemudian seorang pria muda dengan tatapan sinis masuk. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dengan cepat. Saat dia mendekati Grisa, telapak tangannya berubah setajam pisau dan menebas leher Grisa. Seketika Grisa tak sadarkan diri. Pada saat yang sama, Carla sedang mengemudi untuk bekerja. Sambil menunggu lampu merah di persimpangan, supir di sebelahnya tiba-tiba ditarik turun dari mobil. Ada sebuah tangan yang meninju jendela. Piar. Jendela mobil pecah, kaca yang bertebaran bahkan membuat beberapa luka di wajah Carla. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menembus jendela mobil, menjambak rambut Carla, menariknya keluar dari mobil, melemparkannya ke dalam mobil lain, lalu dibawa pergi. Setelah setengah jam, di dalam pabrik terbengkalai di pinggiran barat Izuna, Gougen, Grisa, dan Carla terbaring di tanah. Mereka belum sadar dari pusing yang barusan dialami. Yeri, panggil bocah bernama Eren dan minta dia datang ke sini dalam waktu 1 jam. Jika tidak, dia harus mengubur mayat orang tuanya. Yapi Sambo melirik mereka bertiga dengan tenang dan berkata perlahan. Siap paman ketiga. Yeri mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Ketika panggilan terhubung, Yeri berkata dengan dingin, Eren, jika kamu tidak ingin orang tuamu berubah jadi mayat, datanglah ke pabrik baja yang terbengkalai di pinggiran barat Izuna dalam waktu 1 jam. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon, sedikit ragu-ragu, lalu berkata kepada Yapi, paman ketiga, bukankah kita sama saja membuat keributan besar? Bahkan jika anak bernama Eren itu benar telah mencapai cakra murni, paling-paling dia hanya berada di tingkat awal cakra murni, kenapa kita harus membuat keributan besar seperti ini? Yapi, salah satu dari 3 master cakra murni keluarga Sambo di Kaktuar, dia sudah mencapai tahap akhir cakra murni, bahkan sekarang merupakan orang terkuat di keluarga Sambo. Ketika Yakob dikalahkan, semua anggota keluarga Sambo penuh amarah. Tanpa diduga, di Izuna yang kecil, masih ada orang yang berani cari masalah dengan keluarga Sambo mereka. Pada akhirnya, diputuskan bahwa Yapi akan memimpin 4 junior di tingkat cakra dasar untuk datang ke Izuna untuk mengurus masalah ini. Setelah beberapa hari penyelidikan,
Mereka secara kasar menemukan penyebab dan proses dari semuanya. Menurut rencana Yeri, mereka langsung memanggil Eren untuk segera membereskannya. Tetapi Yapi menolak rencana ini. Dia memilih untuk menculik Gougen dan orang tua Eren, kemudian menunggu dia jatuh ke dalam perangkap. Saat berikutnya, Yapi berkata perlahan, "Yeri, kamu benar, untuk Eren memang harusnya tidak perlu menggunakan cara sebesar ini, tetapi apakah kamu pernah memikirkannya, bahwa Eren dapat mencapai cakra murni di usia seperti itu? Apakah menurutmu tidak ada orang kuat lainnya di belakang dia?" Mendengar ini, Yeri terkejut, lalu mengangguk, "Paman ketiga benar, akulah yang tidak bisa berpikir dengan hati-hati." Di sisi lain, Eren, yang menerima panggilan itu, tiba-tiba ada niat membunuh yang besar mengalir, membuat suhu seluruh kelas menjadi dingin. Setelah setengah jam, Eren sampai di luar pabrik terbengkalai. Ketika indera spiritualnya diaktifkan, dia menemukan bahwa orang tuanya hanya pingsan. Eren menghela nafas lega, tetapi segera, tatapannya jadi sangat mengerikan. "Tidak peduli siapa kamu, berani menyakiti orang tuaku, harus dihukum." Di bawah kemampuan indera spiritual Eren, ada 5 orang lainnya di pabrik tersebut. 1 orang di tahap cakra murni, dan 4 orang di tahap cakra dasar. Bisa dibilang bahwa 5 orang ini dapat menyapu semua dunia seni bela diri Izuna. Mungkin mereka terlalu percaya diri, atau mungkin mereka tidak menganggap serius Eren. Grisa Gougen yang baru saja dibuang ke gudang masih bingung, selagi ada sekumpulan orang berdiri di depan pintu gudang. Ketiga orang sandera itu terkejut, Yapi adalah pemimpinnya. Tep, tep, tep. Saat ini, ada suara langkah kaki, kemudian, seorang anak laki-laki tinggi berseragam sekolah SMA Izuna berjalan ke arah mereka perlahan. "Paman ketiga, bocah ini benar-benar datang sendiri." Yeri sedikit terkejut dan berkata dengan suara pelan. Yapi tidak menjawab, tetapi menggunakan kemampuannya untuk menyelidiki area sekitar. Segera, ada sedikit keraguan di matanya, karena dia menemukan bahwa tidak ada orang lain yang bersembunyi di sekitarnya. Yapi segera berpikir, apakah anak ini berpikir bahwa dia bisa berurusan dengan kita sendirian? Pada saat ini, Eren berhenti 3 meter jauhnya dan berkata dengan dingin, "Kamu berasal dari keluarga Sambo, bukankah Yakob sudah memberitahumu bahwa jika ada keluarga Sambo berani melangkah ke Izuna, maka akan kubunuh tanpa ampun?" Begitu kata-kata ini keluar, Yeri dan keempatnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka penuh amarah. Di sisi lain, Yapi cukup tenang, matanya perlahan menatap Eren, lalu berkata, "Kamu sangat sombong. Pasti ada orang besar lainnya di belakangmu, kenapa tidak langsung kamu panggil saja orang itu?" Mendengar ini, Eren terdiam, kemudian dia berpikir, dia tahu pihak lain curiga jika ada orang lain di belakangnya. Lalu pada saat yang sama, Eren juga mau mengujinya, jadi dia berkata, "Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Selain itu, aku tidak butuh bantuan orang lain untuk berurusan dengan kalian orang rendahan." Yapi mengerutkan keningnya, merasa sedikit kesal di hatinya, jadi dia segera melambaikan tangannya, "Kalian berempat kalahkan dia, ingat, cukup lukai dia dengan serius, jangan bunuh dia." Menguasai cakra murni di usia 18 tahun, teknik latihannya tentu saja sangat berharga.